Shalom Jemaat MCC dimanapun berada, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangkit dan bercahayalah. Di bulan yang baru ini saya percaya ada karya Tuhan yang luar biasa yang mau Tuhan lakukan bersama dengan kita. Dan kita mengusung sebuah tema yang baru yaitu iman yang bertindak. Saya percaya setiap kita ditantang untuk bukan hanya memiliki iman yang lahir karena firman yang kita dengar, tetapi kita juga boleh melakukan tindakan iman. Dan hari ini saya katakan kepada saudara, Tuhan berkenan untuk melihat iman kita supaya kita boleh hidup selalu berkenan di hadapannya dan kita boleh senantiasa melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat bersama-sama sebuah cerita yang tentunya pernah Bapak Ibu Saudara dengarkan di dalam khotbah-khotbah, yaitu pertemuan Yesus dengan 10 orang kusta yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17. Saya akan bacakan dari ayat 14 sampai dengan ayat 16. Dikatakan begini, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, dikatakan demikian. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara, jika kita membaca dengan lebih teliti perjumpaan 10 orang kusta dengan Yesus, tidak serta-merta terjadi kesembuhan dan tahir yang mereka hadapi, yang mereka alami, yang mereka rasakan ketika mereka bertemu dengan Yesus. Padahal ketika mereka berpapasan dengan Yesus, walaupun ada jaga jarak, Yesus mendengar apa yang mereka serukan dan mengetahui kebutuhan mereka akan kesembuhan. Saudara, belum ada perubahan apa-apa ketika mereka bertemu dengan Yesus. Bahkan ketika mereka memohon kepada Yesus, saat itu mereka masih sakit kusta. Sampai 2 hal ini mereka lakukan, baru terjadi mujizat. Apa itu? Mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah mereka mendengarkan perkataan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita lebih sibuk mengatur kata-kata kita dalam doa dan permohonan kita. Berhubung kita membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan, melebihi telinga yang disiapkan untuk mendengar apa yang Yesus katakan kepada kita. Nah saudara, kalau kita bisa melihat 10 orang kusta ini, ketika dia berseru kepada Yesus, ketika dia memohon kepada Yesus, dan waktu Yesus berbicara, mereka diam. Mereka memperhatikan. Adalah lebih bijaksana ketika kita berdoa kepada Tuhan, tetapi juga menyediakan waktu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Ketika dia berfirman, firman itulah benih iman. Dan firman itulah dasar dari pengharapan, bahkan benih mujizat bagi kita. Memang tidak semua orang mampu mendengar suara Tuhan, tetapi Tuhan berbicara kepada semua orang dan dengan berbagai macam cara. Mulailah melatih diri untuk mendengar suaranya, karena firman-Nya adalah benih mujizat, benih pertolongannya. Yang kedua adalah mereka melakukan perintah Yesus. Dalam ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, perhatikan, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Karena fokus mereka kepada suara Yesus, maka mereka dapat mendengar, memahami dengan jelas apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yaitu mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, padahal pada saat itu masih dalam keadaan kusta. Ada resiko dianggap mau menajiskan para imam jika mereka mendekat tanpa kesembuhan, sebab tugas imam adalah memeriksa mereka untuk menyatakan pentahiran. Bisa-bisa mereka dilempari dengan batu, bahkan dikucilkan. Tetapi mereka tetap berjalan menuju kepada para imam untuk membawa diri mereka untuk dipastikan bahwa terjadi kesembuhan dan pentahiran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan perjalanan yang beresiko dan juga ada hal yang harus mereka hadapi. Perhatikan baik-baik, seringkali jawaban doa tidak diberikan seketika, tetapi perlu disertai tindakan iman sesuai firman Kristus, baru ada jawaban. Di sini kita memahami bahwa mendengar firman-Nya menimbulkan iman dan melakukan firman-Nya menerima jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Teguhkan iman kami melalui perkataan firman-Mu, dan biarlah kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu, walaupun mungkin kami belum melihat mujizat, kami belum mendapat jawaban, karena kami tahu perkataan-Mu penuh dengan kuasa, serta ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.